Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ilal huda wa da'alal khair wa wajhila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya berkumpul di dalam mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan difahamkan di dalam ilmu agamanya. Alhamdulillah, sekarang kita sampai kepada pembahasan saktatus shalah. Saktah ini berhenti sejenak, ya, atau pemisah, berhenti sejenak di antara beberapa pekerjaan di dalam sholat. Lah itu disunatkan ada di dalam 6 tempat. Yang pertama di antara takbiratul ihram dengan du'aul iftitah. Jadi kita disunatkan setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar, ini sekiranya tidak langsung kabira walhamdulillahi katsira, tidak langsung kepada du'aul iftitah, tetapi berhenti sejenak. Jadi ada waktu jeda, istilahnya ada waktu jeda. Jadi setelah Allahu Akbar ini berhenti biqadri subhanallah, dengan perkiraan, bukan melafadzkan subhanallah, hanya perkiraan waktunya kita melafadzkan subhanallah itu berapa second detik, ya. Anggaplah 20 second detik umpama subhanallah. Nah, setelah itu baru lanjutkan bacaan du'aul iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Setelah doa iftitah dan sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ada pemisah, jangan langsung diteruskan. Yang ketiga, bainat wa ta'awud bainal iftitah, bainal Fatihah. Setelah baca Fatihah, setelah baca Fatihah, setelah baca ta'awud dan surat Fatihah, ini juga ada jeda. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus seperti itu. Jadi di antara ta'awud dengan Fatihahnya ini disunatkan di jeda sebentar biqadri subhanallah. Bukan membaca subhanallah, ya, hanya kadar waktu pemisah antara ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan surat Fatihah itu ada jeda. Ini yang ketiga. Kemudian wa baina akhiril Fatihah, sampai setelah yang keempat di akhir Fatihah waladhdallin wa amin. Nah, jadi ini sunnahnya dipisah, dijeda, ya. Jadi bukan waladhdallin amin. Nah, jadi yang pas itu memang dijeda. Nah, biasanya kan imam kalau yang paham dijeda, ya. Dan ketika kita bersamaan dengan aminnya imam, maka ini juga bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka ketika iman waladhdallin, makmum itu sebenarnya itu bukan langsung amin, ya. Jeda sebentar, setelah itu umpama waladhdallin amin. Nah, seperti itu. Dan imam juga disunatkan mengucapkan amin juga. Nah, sehingga bersamaan aminnya makmum dengan aminnya imam, ini juga bersamaan dengan aminnya para malaikat. Kemudian wa baina amin wa surah, wa baina surah wa ruku'. Yang kelima, setelah amin dengan sebelum membaca surat pendek. Ini ada jeda, ya. Nah, setelah surat pendek sebelum ruku', ya, ini ada jeda, ya. Ada jeda di sini. Nah, ini dikatakan saktah karena ini tidak wajib,
Ya, ini hampir sama kayak tumak ninah di dalam rukun. Ya, hanya tidak wajib hukumnya. Ya, kita disunnahkan untuk menjeda-jeda waktu di antara hal-hal tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang tumak ninah kan kita ketahui tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Nah, tumak ninah ini hukumnya wajib. Ya. Di mana saja tumak ninah ini? Al arkanul lati talzamu fiha tumak ninah arba'ah. Ya, ada 4 rukun yang dimana di dalam 4 rukun ini kita diwajibkan untuk tumak ninah di dalam sholat. Ya, tumak ninah ini juga kalau di sini tumak ninah sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ya. Jadi tumak ninah ini adalah diam setelah dari dia bergerak. Sekiranya seluruh anggota badannya ini anteng atau tetap. Ya. Yastaqiru. Nah, setelah umpama gini. Kita disunatkan tumak ninah ketika ruku. Jadi ketika berdiri, ketika ruku, Allahu Akbar. Sekiranya anggap ini anggota badan kita, ini yastaqiru. Yastaqiru apa? Lurus, bukan lurus ya, apa? Tenang seperti ini. Ya. Setelah itu biqadri subhanallah, perkiraan membaca subhanallah juga lama jeda waktunya. Kemudian terus sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi ada di 4 rukun. Pertama di dalam ruku seperti barusan. Jadi ketika kita ruku, Allahu Akbar ketika ruku. Nah, jadi ketika ini sudah lurus, sudah nyampe kepada batasan ruku, ya, maka ini ada jeda waktu. Ya. Jadi ini kan gerak. Jadi tumak ninah itu sukun, diam setelah bergerak. Jadi ini kita turunkan bergerak. Nah, jadi ada diam. Nah, diamnya ini tumak ninah. Diam setelah bergerak, sekiranya anggota badan kita ini yastaqiru, apa? Sudah pas diam gitu loh. Nah, kemudian lama jedanya sama biqadri subhanallah, ya. Dengan perkiraan kita melafadzkan subhanallah. Subhanallah ini juga secara uruf. Maksudnya gini, kadang orang ada ditegur, kamu ini kok nggak ada tumak ninahnya? Saya ada tumak ninahnya, tapi tumak ninah saya subhanallahnya cepat. Subhanallah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi subhanallah ini menurut kebiasaan orang baca standar. Subhanallah, gitu. Jadi bukan ukuran subhanallah ini akan bisa dipercepat atau bisa diperpanjang gitu loh. Standar saja. Nah, itu paling sedikit dari ukuran tumak ninah di dalam sholat. Ya. Kalau kita sudah membaca zikir di dalam ruku, berarti sudah tumak ninah. Ya. Jadi ketika orang ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim bihamdi, Subhanallah, berarti ini sudah tumak ninah di sini. Ya. Gitu. Yang kedua di dalam i'tidal. Jadi ketika kita berdiri, ketika i'tidal, maka di sini kita juga harus jeda waktu. Tidak boleh setelah ruku, i'tidal langsung sujud, ini enggak boleh. Jadi setelah berdiri, setelahnya sekiranya lurus ini, maka ini diam sejenak. Ini wajib hukumnya. Ya. Kemudian sujud. Nah, di dalam sujud juga harus tumak ninah. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, julus bainal sajdatain, yaitu duduk di antara kedua sujud. Ini juga harus ada tumak ninah di dalamnya. Ya. Harus ada tumak ninah di dalamnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ini wajib hukumnya. Jadi kalau di dalam 4 rukun ini tidak ada tumak ninahnya, maka bisa dikatakan sholat kita ini tidak sah. Atau rukunnya tidak lengkap dan sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Ya. Kalau terus rukunnya tadi tidak sah, gitu. Kemudian bedanya dengan yang saktah tadi, saktah itu sama kadar jedanya subhanallah, hanya hukumnya sunnah. Ya, kalau tumak ninah ini hukumnya wajib
karena berada di dalam, termasuk di dalam rukun sholat yang harus kita kerjakan, seperti itu. Kemudian pasal selanjutnya asbabus sujudis sahwi. Sebab-sebab kita ini sujud sahwi. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, maka sebelum salam, ya. Jadi setelah selesai bacaan tahiyat akhir semuanya, maka kita disunatkan sujud 2 kali. Ya. Sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian setelah itu langsung salam. Karena bacaan tahiyat akhirnya, tasyahud akhirnya sudah selesai. Nah, sebelum salam itu disunatkan kita sujud 2 kali, setelah itu langsung salam. Nah, sebabnya apa saja kita disunatkan sujud sahwi, hukumnya sunnah. Ya. Kapan kita disunatkan sujud sahwi ini? Yang pertama, tarkul ba'di min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Ya. Jadi di dalam, nanti ada di bawah pasal setelahnya. Jadi dalam sholat kita ini, ada sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu ada 2, ada hayat, ada ab'ad. Hayat ini sunnah yang kalau ditinggalkan kita tidak disunatkan sujud sahwi. Nah, ada namanya sunat ab'ad. Yang mana sunnah-sunnah ini ada 7, ya nanti disebutkan. Jika kita tinggalkan, maka kita disunatkan sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, itu 1. Jadi sujud sahwi ini ada 4 penyebabnya kita disunatkan sujud sahwi. Yang pertama karena kita meninggalkan rukun sunat ab'ad. Nanti setelah ini kita jelaskan ada 7 perkara. Atau meninggalkan sebagian sunat ab'ad. Ya, contohnya gini. Sunat ab'ad ini tasyahud awal. Ya, kita lupa tidak tahiyat awal, maka kita nanti sunat sujud sahwi. Atau kita meninggalkan bagian dari sunat ab'ad. Apa? Tahiyat awal. Oh, di dalam tahiyat awal saya tidak baca sholawat. Ya. Yang mana di antara keharusan dari tahiyat itu sendiri adalah ada baca sholawatnya, kan gitu. Oh, saya tidak baca sholawat. Berarti meninggalkan sebagian sunat ab'ad itu juga disunatkan sujud sahwi. Ya. Juga disunatkan sujud sahwi. Yang kedua, disunatkannya sujud sahwi fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan. Mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan sholat jika disengaja, tetapi kalau lupa dan dikerjakannya dengan lupa, maka tidak batal sholat ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dia itu seperti makan sedikit. Ya. Jadi atau bicara sedikit. Ya. Jadi kita bicara ini kalau kita sengaja walaupun sedikit ini batal sholatnya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Atau lupa. Ya. Atau makan. Kita kan diharamkan dalam sholat kita makan. Makan itu tidak harus pakai suapan, enggak. Jadi ada sesuatu ada sesuatu dalam mulut kita. Ini kan tidak boleh kita makan ketika sholat. Ya. Tidak boleh kita makan. Ada sisa-sisa makanan atau apa. Makanya kita sebelum sholat itu dianjurkan harus kumur-kumur, harus sikat dan lain sebagainya. Ya, biar tidak ada sisa-sisa. Makan yang sedikit ini, kalau disengaja, maka batal sholatnya. Jadi setelah mau sholat, setelah sholat dalam sholat baru makan rawon umpama. Ya. Oh, ini masih ada sisa daging ini, kita dimakan. Kamu sampean sengaja makannya, batal sholatnya. Ya, makan sedikit. Kalau makan banyak,
ini batal sudah. Makan sedikit ini kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ya. Jadi umpama tertelan tanpa sengaja. Ya. Oh, apa yang tertelan barusan? Gimana sholatnya? Maka nggak batal sholatnya. Ya. Yang barusan itu sampean kerjakan dengan kala lupa. Ya. Bukan ketidaksengajaan ya. Umpama gini. Sampean makan ya, dalam keadaan lupa barusan. Loh, kok saya makan barusan sisa makanan ini? Maka sampean nanti disunatkan sujud sahwi. Ya. Karena mengerjakan sesuatu yang jika dikerjakan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja atau lupa, ini tidak membatalkan sholat. Ketika sampean kerjakan, maka sampean disunatkan sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Yang ketiga, sunat sujud sahwi kapan? Naklur ruknil qauli ila ghairi mahallihi. Memindah rukun qauli pada bukan tempatnya. Memindah rukun qauli bukan pada tempatnya. Ya. Seperti apa? Rukun qauli ini kan takbiratul ihram, salam. Takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud akhir, sholawat di dalam tasyahud akhir dan salam, kan gitu. Rukun qauli ini jika bukan pada tempatnya, maka kita disunatkan sujud sahwi. Umpama seperti apa? Baca Fatihah di waktu ruku. Di waktu ruku baca Fatihah. Ini bukan pada tempatnya ini. Maka ini kita disunatkan nanti sujud sahwi. Ya. Yang tidak boleh ini cuma dua. Jadi takbiratul ihram dengan salam ini nggak bisa. Ya. Kalau bukan pada tempatnya ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Ya. Jadi umpama sampean ruku. Ya. Ruku ketika itu Allahu Akbar. Allahu Akbarnya bukan takbir intikal, bukan takbir perpindahan, tetapi takbiratul ihram. Maka batal sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram harus di awal. Gitu loh. Ya. Begitu juga salam. Ya. Begitu juga salam. Ya. Belum selesai sholatnya dia salam. Maka ini bisa membatalkan kepada sholatnya. Ya. Tapi kalau rukun qauli yang lain, kalau pindah tempat ini hanya kita disunatkan untuk sujud sahwi. Ini yang ketiga. Jadi sunatnya sujud sahwi ketika kita meninggalkan rukun ab'ad, ketika kita mengerjakan sesuatu jika disengaja itu batal, tapi kita kerjakannya dengan keadaan lupa, maka kita juga harus sunat sujud sahwi. Yang ketiga, ketika kita memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengerjakan rukun fi'li tetapi ragu-ragu itu lebih. Ya. Ragu-ragu kalau itu lebih. Contohnya seperti apa? Jadi gini, umpama ada orang dia itu ragu-ragu, saya itu barusan saya itu ruku apa enggak? Ya. Jadi setelah di waktu sujud umpama, saya itu ruku atau waktu ruku umpama. Jadi ketika sujud dia lupa. Saya ini ruku apa sujud baru? Apa ruku apa enggak barusan? Ragu-ragu. Maka ini kan wajib melaksanakan ruku. Jadi dia harus kembali kepada keadaan ruku.
Ya, dia harus ruku. Nah, nanti setelah sholat sebab lupa barusan, ya ada ziyadatul rukun fi'li, sebab lupa barusan dan dia harus melaksanakannya kan. Maka di sini dia wajib sunat sujud sahwi nanti, gitu loh. Ya, sunat sujud sahwi. Ya. Nah ini empat perkara ini kita disunatkan untuk sujud sahwi. Terakhir rukun ab'ad, sunat ab'ad. Tadi kan dikatakan kita sunat sujud sahwi ketika kita meninggalkan sunat ab'ad. Apa saja sunat ab'ad ini? Ab'ad ini ada 7. Ya. Pertama, kunut dan berdirinya. Oh, ini tafsilnya ya. Yang 7 ini di matannya, kalau diperinci dapat sampai 20. Ya kita baca semua sudah. Pertama, kalau menurut yang lebih tafsil, yaitu kunut dan berdirinya. Jadi dalam kunut itu disunatkan berdiri, gitu. Jadi kalau kita meninggalkan kunut atau berdirinya kunut, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Ya. Wassalatu ala nabi fihi, juga meninggalkan baca sholawat di dalam kunut. Wassalamu ala nabi, juga membaca salam kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi lafaz kunutnya kurang, seperti yang dikatakan tadi, meninggalkan sebagian dari rukun ab'ad. Ini juga disunatkan sujud sahwi. Wa tasyahudul awal. Kemudian setelah kunut, tahiyat awal, tasyahud awal. Ya. Jadi kalau umpama lupa, jadi setelah 2 rakaat dia langsung berdiri. Ini bagaimana? Maka nanti di akhir kita sunat sujud sahwi. Ini ada kejadian gini. Jadi kalau sampian itu lupa tasyahud akhir awal dan sampian sudah keadaan berdiri, maka tidak disunatkan kembali. Ya, tidak disunatkan kembali duduk. Karena apa? Karena berdiri rukun hukumnya, sedangkan tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Jadi kalau sampean sudah berdiri, berarti sudah mengerjakan rukun. Ya, jadi setelah sujud kedua di rakaat kedua, yang semestinya dia duduk untuk tahiyat, ternyata dia lupa berdiri. Ketika ini lebih dekat ke berdiri, maka sampean tidak disunatkan untuk duduk kembali. Tetapi kalau sudah masih mau berdiri, masih sedikit, tidak sampai separuh, maka disunatkan duduk kembali untuk tahiyat awal. Gitu. Kalau sudah melebihi dari separuh, itu sudah dianggap mengerjakan rukun setelahnya. Maka tidak bisa kita meninggalkan rukun untuk mengerjakan perkara sunnah. Gitu maksudnya. Jadi ketika sudah berdiri ya sudah selesai. Ya, selesai berarti kita sudah tidak mengerjakan rukun sunat ab'ad tasyahud awal. Ya. Diganti nanti di akhir dengan sujud sahwi. Juga duduknya ini juga hukumnya ab'ad. Ya, jadi tidak duduk dalam tasyahud awal, maka ini juga dianggap meninggalkan sunat sujud sahwi.
Wassalatu ala Nabi alaihi wasallam fihi, juga membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Membaca wassalatu ala Nabi alal ali, membaca salawat kepada keluarga Rasulullah fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir. Nah, karena dalam tasyahud akhir ini salawat ini hukumnya wajib. Ya, tasyahud akhir ya, itu kan wajib. Nah, rukun kauli tadi tasyahud akhir dan juga baca salawat. Ya. Nah, baca salawat di dalam tasyahud akhir ini hukumnya wajib. Kalau meninggalkannya maka batal sholatnya. Tidak sah sholatnya. Nah, sedangkan membaca salawat kepada keluarga, ya. Jadi salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah selesai. Itu wajibnya. Kalau ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad ini sunnah. Umpama sampean tidak membaca wa ala alihi di tasyahud akhir, maka juga disunatkan sujud sahwi. Ya, disunatkan sujud sahwi. Tidak batal sholatnya. Itu. Nah, jadi sunat abad ini intinya kunut dan tasyahud awal. Nah, dan yang berkaitan di dalamnya, baik berdirinya, duduknya tasyahud awal, berdirinya kunut, baca sholawat di dalam kunut, baca sholawat di dalam tasyahud awal, ini semuanya adalah bentuk sunat abad. Nah, jadi ketika kita meninggalkan sebagian dari itu, maka kita disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Nah. Bentar. Mungkin sambil ada yang mau ditanyakan? Siap. Gimana? Ya. Jadi memang gini, sujud sahwi ini memang kan sujud karena sebab kita ada hal yang dilupakan tadi. Walaupun sudah dikerjakan, maka tetap kita disunatkan sujud sahwi, gitu loh. Ya, sama dengan contoh tadi. Ya, saya ini dia sudah sujud, loh kok kayaknya saya lupa tidak ruku, maka dia kan harus kembali kepada ruku. Ya, dia harus kembali kepada ruku. Nah, padahal sudah dikerjakan, gimana? Tetap nanti di akhir kita disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi kita telah melupakan sesuatu seperti itu. Nah, terus tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau dia itu sudah berdiri, maka semestinya dia itu tidak kembali, walaupun makmum subhanallah. Nah, jadi yang ngerti, imam yang ngerti sudah nggak disunatkan dia kembali. Nah, bahkan kalau dia sengaja kembali, ya, dan tahu hukumnya tidak boleh, maka batal sholatnya. Al-imam liyuqtada bihi. Ya, jadi imam ini harus diikuti. Jadi makmum ini tidak bisa. Ya. Jadi kalau umpama imam berdiri, makmum tetap baca tasyahud, ya. Tetap baca tasyahud dengan sengaja, maka tidak boleh. Ya, dia harus ikut kepada imam, harus ikut berdiri, gitu loh. Jadi dia gimana? Ya sudah ikut imam. Nah, jadi
Ini gunanya imam. Ya. Kalau sampean niat mufarokoh baru boleh. Tapi sampean sudah hilang fadilah jemaahnya. Jadi umpama, oh imam ini nggak tasawuf akhir, saya pisah dengan imam, sampean tahiyat, maka nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampean masih bermakmum, maka harus ikut. Ya. Maka harus ikut imam. Jadi jangan ini sunnah hukumnya, gitu loh. Ini sunnah hukumnya, sedangkan sampean ngikut imam itu hukumnya wajib. Ya, sama dengan tadi. Jadi ini kan qiyam, berdiri itu kan hukumnya rukun. Nah, jadi ketika dia setelah sujud, dia lupa tidak tahiyat awal, dia berdiri. Nah, ini sudah mengerjakan rukun, ini wajib hukumnya. Makanya tidak boleh turun hanya untuk demi sunnah. Ini wajib, ya. Tidak bisa menghilangkan wajib demi hanya sunnah. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, sedangkan makmum ini hukumnya wajib ikut kepada imam. Ya, hukumnya wajib ikut kepada imam. Maka dia langsung berdiri saja. Nah, jadi jangan membaca, tidak usah membaca tahiyatul awal. Si imam itu tadi berdiri dulu kan karena untuk melakukan tasawuf awal dan makmum itu ya, apakah batal? Yang saya katakan tadi, kalau imamnya sadar, tahu kalau itu tidak boleh dan dia kerjakan, batal. Maka sampean tanya kepada imamnya tadi, sampean sengaja enggak? Sampean tahu enggak boleh turun? Kalau dia enggak tahu, maka lain hukumnya sudah. Kalau masalah imamnya tidak tahu. Sekarang kan sampean tahu sekarang. Ya. Jadi kalau dia turun itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena sudah mengerjakan perkara wajib. Perkara wajib ini tidak bisa ditinggal gara-gara hanya sunnah. Seperti itu. Nah, jadi kalau imamnya tadi saya tahu nggak boleh, tapi saya tetap mau turun, maka bisa batal sholatnya. Nah, tahunya bagaimana? Ya harus tanya imamnya ini. Ya, gitu. Nah, jadi tidak boleh mengerjakan sunnah, ya, kalau sudah dia mengerjakan perkara wajib. Seperti itu. Jadi berdiri ini hukumnya wajib, rukun sudah, seperti itu. Ya. Tidak melakukan tasawuf awal, tetap berdiri menunggu imam. Apakah boleh? Maksudnya gimana? Maksudnya tetap berdiri. Imamnya tasawuf awal. Si makmum tetap berdiri menunggu imam. Apakah batal? Bentar ya. Kebalikannya ya. Oh, tidak boleh. Oh, dia sudah ikut berdiri. Tunggu di atas nggak apa-apa. Ya, tidak usah niat mufarokoh. Tunggu imamnya. Ya. Tidak usah niat pisah. Ya. Nanti coba ini memang ada perbedaan ada ini juga kalau imamnya tahiyat awal, makmumnya berdiri, ini bagaimana? Ya. Nanti coba saya tanyakan lagi ya. Kalau kebalikannya seperti itu.
Nah, jadi ini makmum ketika dia berdiri, ya. Oh enggak, salah tadi. Jadi makmum harus ikut imam. Ya. Jadi makmum harus ikut imam. Jadi ketika ini contohnya gini bahkan. Jadi setelah sujud kedua, imam tahiyat awal, imam makmum langsung berdiri, lupa. Nah, ini bagaimana? Jadi makmum ini harus ikut imam, harus turun, walaupun dia sudah berdiri. Ya. Karena kewajiban makmum ini dia ikut imam, seperti itu. Ya. Maka kembalinya makmum ini bukan kembali sunnah, tetapi kembali ke fardu apa? Fardiyata, karena kefarduan ikut kepada imam. Ya. Jadi kan tadi dijelaskan tidak boleh turun dari fardu ke sunnah, tidak boleh. Tapi kalau ini kasusnya di makmum, maka harus kembali. Kenapa? Kembalinya ini tidak dianggap sunnah, tetapi dianggap wajib. Bukan kembalinya dianggap tahiyatul awal, ya, tetapi kembalinya karena harus ikut kepada imam. Ya, maka harus turun ya. Tadi salah, ya, jadi harus turun. Ya. Ada dua pendapat. Ya, tadi yang turun itu yang pendapat yang lebih soheh. Ada yang mengatakan qabilul asoh itu berdiri menunggu imam. Ya, jadi berdiri pun nggak apa-apa, menunggu imam. Kembali pun juga tidak apa-apa. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Ya. Itu. Jadi ada perbedaan antara kaul asoh dengan muqabilul asoh. Ya. Jadi kalau yang masalah makmum ini, ya, tapi yang lebih soheh, yang lebih kuat itu ikut mutaba'atul imam, harus ikut imam seperti itu. Ya.
Bahkan ada kasus gini. Ya. Ini dalam dalam keilmuan ya. Jadi kalau kasusnya itu ketika setelah sujud, makmum ini langsung berdiri, imam sujud sahwi, imam tidak lupa. Imam sujud tahiyat pertama, imam tidak lupa, dia berdiri. Maka menurut ashah dia harus kembali ikut pada imam. Ya, harus duduk kembali makmum. Muqabilul ashah dia boleh berdiri menunggu imam. Nah, tetapi kalau dia itu sama-sama berdiri, ini sama-sama lupa sekarang. Ya. Tetapi imam sebelum lurus dia kembali duduk. Tidak sampai berdiri, kembali duduk, makmum sudah terlanjur berdiri. Nah, maka ini diperbolehkan dia tetap berdiri menunggu imam di atas, seperti itu. Ya. Yang diperbolehkan berdiri menunggu imam di atas. Ya. Kalau kasusnya dia itu asalnya sama-sama lupa. Ya, hanya imam sebelum dia lurus tegak berdiri dia ingat kalau belum tahiyat pertama dia kembali, kan sudah kembali. Kalau masih belum lurus qiyam, lurus berdiri, ya. Dianggap dia itu mendahulukan imam satu rukun cuman. Ya. Dalam satu rukun. Maka dia tetap menunggu imam waktu berdiri seperti itu. Ya. Jadi ya yang ditanyakan tadi sampean, jadi kalau makmum maka ya kalau dia yang lupa, makmumnya yang lupa, maka dia harus ikut imam kembali seperti itu. Nah, tetapi kalau imamnya yang lupa, hanya dia imamnya ini nggak sampai berdiri, dia kembali duduk, gimana makmum yang sudah berdiri? Maka bisa nunggu dia imam di dalam waktu berdiri seperti itu. Ya. Ada lagi? Bentar ya. Nggak tahu. Nanti tak nasibnya gimana ini. Nanti saya sampaikan ke pemateri setelahnya. Biar gimana sikapnya makmum ini. Ya. Tapi kalau makmum itu yakin, ya, yakin ini salah, maka sebaiknya mufarokoh. Ya. Sampean sudah paham, imam ini nggak ngerti ini, saya pisah saja seperti itu. Ya. Ya. Ini kan kasusnya sama-sama nggak tahu ini. Ini gimana nasibnya ini? Ya. Ya. Sering terjadi. Gitu. Gimana? Dia sudah tahiyat akhir. Berdiri. Gimana? Langsung turun. Nah, langsung turun. Langsung tahiyat akhir. Oh, ini saya sudah yakin saya ini harus tahiyat akhir, sudah rakaat terakhir, maka langsung turun. Ya. Jadi gini, urutannya gini, ada orang lupa umpama, ini gimana sikapnya? Jadi umpama tadi contohnya ruku. Ada orang lupa ruku di waktu sujud. Ini gimana ini? Maka dia harus kembali ke atas. Dan dia harus kembali ruku. Nah, jika ingatnya sampai waktu ruku kembali, jadi umpama rakaat kedua dia ruku. Loh, rakaat pertama saya tidak ruku saya tadi. Gimana ini? Berarti rakaat pertama itu dianggap tidak ada. Jadi nanti setelah terakhir, ya
Sudah nyampe 4 rakaat sampean nambah 1 rakaat lagi. Gitu. Jadi ketika sampean lupa dan ingatnya sampai ke pekerjaan dia lupa, umpama baca Fatihah. Lupa nggak baca Fatihah. Ketika sujud ingat, gimana ini? Maka sampean kembali berdiri baca Fatihah. Nah, tetapi ketika ingatnya sampean baca Fatihah rakaat kedua atau ketiga umpama, loh, tadi saya nggak lupa nggak baca rakaat Fatihah. Berarti rakaat tadi dianggap tidak ada. Dengan kata lain nanti setelah selesai 4 rakaat umpama duhur, maka harus nambah 1 rakaat. Karena rakaat tadi dianggap tidak komplit, tidak lengkap. Nah, tapi kalau ingatnya sebelum mengerjakan yang dilupakan, maka harus kembali. Ya, maka harus kembali. Jadi umpama dia baca Fatihah lupa waktu ruku. Loh, barusan saya lupa nggak baca Fatihah. Gimana ini? Apakah terus sujud? Gitu lah. Apa terus itidal terus sujud? Enggak. Sampean kembali kepada Fatihah. Gitu. Ya. Jadi sampean lupanya di mana? Ya. Jadi yang rukun ya, kalau sunnah nggak usah. Aduh saya lupa nggak baca doa iftitah. Gimana? Ya terus saja nggak apa-apa. Nah, kalau rukun Fatihah umpama, ketika itidal bahkan, ya ketika itidal, loh saya barusan nggak baca Fatihah. Gimana ini? Berarti sekarang saya baca Fatihah, baru nanti ruku lagi, baru itidal lagi, gitu loh. Dengan kata lain, jangan dilanjut, harus kembali kepada keadaan dia lupa. Ketika dia ingatnya kepada keadaan lupanya, ya setelah sujud ruku kembali kepada waktu baca Fatihah. Loh, rakaat sebelumnya saya nggak baca Fatihah. Bagaimana? Berarti rakaat barusan nggak dianggap. Nanti setelah rakaat terakhir dia nambah 1 rakaat lagi. Seperti itu. Ya. Jadi dia nambah 1 rakaat lagi. Lah tadi kalau ini sudah waktunya tahiyat akhir ini gimana? Kembali sudah. Ya. Jadi harus kembali sudah. Sudah adzan, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.